Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Asyari dan saya seorang mahasiswa di UPN Veteran Jawa Timur, program studi manajemen angkatan 2019. Saat ini saya sedang mengampu mata kuliah aplikasi manajemen terpadu dan pada saat ini saya berkesempatan untuk membagikan cara atau step untuk menunjukkan 5 tahap manufacturing. Di sini saya sebelumnya berperan sebagai manajer di salah satu perusahaan itu PT Bulan Sabit, dan di PT Bulan Sabit ini dalam periode 3 bulan ini terdapat banyak sekali transaksi dan penjualan, pembelian, manufaktur, pembuatan produk, dan lain-lain. Dan di sini sekarang saya menggunakan aplikasi Odoo untuk menunjang kegiatan aktivitas saya sebagai manajer. Dan di sini kebetulan saya mempunyai kasus, yaitu saya akan membuat produk baru. Dan di sini dibutuhkanlah 5 tahap fungsi manufaktur. Di sini kita mulai dari model manufaktur atau manufacturing, kita buka. Nah, di sini seperti yang bisa kalian lihat terdapat tampilan awal dari manufacturing order. Di sini untuk membuat sebuah perencanaan produksi terhadap produk yang akan kita produksi, maka kita langsung klik create untuk memulainya. Dan di sini seperti yang bisa kalian lihat terdapat beberapa keterangan yang bisa kalian lihat, yang bisa kalian isi seperti schedule date, yang dimana itu kapan produksi ini akan berjalan. Dan di sini siapa yang akan bertanggung jawab, yaitu saya, yaitu sebagai manajernya, Muhammad Dafa Asyari. Dan produknya yang saya akan produksi yaitu kebetulan saya kekurangan stok untuk memproduksi stok untuk produk salad. Di sini salad yang akan saya produksi itu adalah salad karkap atau wortel dengan bunga kol, kalau kalian tahu bunga kol. Dan di sini saya akan memproduksi sejumlah 5. Nah, di sini seperti yang bisa lihat terdapat beberapa keterangan bahan baku yang saya perlukan, yaitu terdapat bunga kol, mayones, dan jagung. Tapi sayangnya di sini untuk stok bahan baku mayones di sini terkurang. Jadi dibutuhkanlah untuk membeli bahan baku untuk melangsungkan kegiatan produksi ini. Tapi jangan khawatir, kalau kita sudah membuat manufacturing order atau rencana produksi produk, maka kita klik saja save, jangan di-confirm dulu, karena kita akan membeli bahan baku yang belum tersedia ini, yaitu mayones. Jadi untuk memesan tersebut, kita harus ke menu inventory atau modul inventory. Nah, setelah kita klik, seperti ini tampilan menu inventory. Nah, kita bisa lihat kan terdapat manufaktur, one to process, di mana satu manufaktur yang tadi kita mau produksi, yaitu salad karkap. Nah, di sini untuk inventory tersebut, kita bisa mengecek apakah bahan baku tersebut memang kosong gitu loh. Nah, di sini terdapat sayang sekali di sini ternyata mayones sangat kosong, 0 units. Maka kita untuk membeli bahan tersebut harus di next modul. Tapi saya akan kasih lihat untuk kalian bagaimana caranya membuat produk baru. Nah, di sini saya akan menjelaskan terhadap menu modul inventory. Di sini terdapat beberapa keterangan. Di sini saya akan kasih contoh jika kalian ingin menambahkan produk baru, maka kalian klik saja misal. Contohnya yaitu adalah makaroni. Kalau di sini kalian bisa lihat can be sold atau can be purchased. Di sini artinya itu adalah apakah barang ini dapat dijual saja atau dapat dibeli saja. Kalau kalian memiliki produk untuk bahan baku saja, maka kalian langsung bisa centang untuk can be purchased karena di sini kalian
kasusnya yaitu adalah menambahkan produk yang dapat dibeli dan hanya untuk disimpan saja sebagai bahan baku. Di sini untuk pilihan produk type-nya yaitu storable product, dan di sini di mana hanya disimpan saja, dan di sini terdapat order quantities di mana barang tersebut hanya dapat diorder tanpa dijual. Di sini untuk kenapa sales price diisi kosong, karena memang produk ini hanya disimpan, tidak dijual. Nah, di sini untuk customer taxes, ya, di mana di sini kalau kita menjual, kita mengenakan pajak terhadap konsumen yang membeli produk kita. Di sini untuk cost tersebut, karena bahan baku, maka kalian bisa isi sesuai dengan ketentuan dari perusahaan kalian sendiri. Di sini bisa kalian isi 5.000 mungkin untuk produknya. Untuk purchasing, di sini purchasing ini kalian bisa menambahkan suppliers atau vendor yang kalian kerjasama untuk membeli bahan baku. Di sini terdapat beberapa PT yang sudah saya buat, dan kalian bisa isi juga berapa jumlah dan berapa harga yang dibutuhkan untuk membeli bahan baku tersebut. Nah, jika kasus tersebut itu dapat dijual, maka tinggal klik saja can be sold dan hilangkan centang pada can be purchased, di mana di sini barangnya dapat dijual. Untuk barang dijual tersebut, kalian bisa klik consumable, di mana di sini produknya memang diproduksi untuk konsumsi, bukan untuk diolah lagi. Maka kita pilih consumable. Dan untuk invoicing policy-nya, di sini langsung kita klik delivered quantities, karena di sini kita akan pada saat kita membuat produk ini, jumlah yang dikirimnya itu akan masuk dalam pelaporan. Nah, di sini saya akan udah memberitahu bagaimana caranya membuat produk baru. Nah, di sini saya akan beri contoh, terdapat 20 produk yang sudah saya buat di sini, bahan baku dan barang produksi kami sendiri. Nah, di sini karena tadi stoknya mayones lagi kosong ya, maka kita pergi ke purchase nih, karena purchase artinya itu adalah pembelian. Di sini kita masuk di modul pembelian. Di sini untuk memesan suatu produk, maka apakah ada yang ingat nih siklus pembelian? Nah, untuk siklus pembelian itu saya akan jelaskan dan saya akan terapkan langsung kepada Udu ini. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu ada kita langsung aja klik create untuk memesan atau pre-order terhadap vendor yang kita telah kerjasama. Di sini vendor yang kita punya yaitu adalah Sumber Makmur. Nah, di sini order deadline-nya kita setting aja ya tanggal 29. Untuk receipt date-nya kita bisa klik aja tanggal 29. Karena pada saat kita memesan itu, kita langsung dikasih oleh perusahaan tersebut atau supplier tersebut sebuah receipt atau stroke pembelian kita. Tapi kita jelaskan dulu untuk yang pertama itulah kita melakukan pre-order. Di sini untuk stoknya yaitu adalah mayones, kita isi saja mayones sebanyak 5 atau kita beli 10 bisa deh. Kita beli 10 aja deh daripada kekurangan ya. Oke, nah di sini kita kenapa kok ada Texas di sini ya? Kan yang menentukan kan supplier ya, bukan kita. Nah, di sini karena kita bekerja sama dengan supplier, maka kita tentunya harus mengetahui apakah terdapat tax atau tidak terhadap pembeliannya tersebut. Nah, di sini untuk contoh kasusnya ini tidak terdapat taxes, jadi atau pajak. Di sini maka untuk pengeluaran yang kita harus keluarkan untuk membeli produk tersebut maka sebesar 250.000. Dan di sini setelah kita membuat pre-order ini, maka kita simpan dulu, ya. Setelah kita membuat pre-order, kita simpan dulu, kita lihat dulu apakah sudah benar. Nah, jika sudah benar, kalian bisa langsung send by email kalau kalian mempunyai email supplier tersebut. Kalau tidak mempunyai, maka kalian klik saja confirm order atau konfirmasi orderan.
Di sini setelah kita memberikan pre-order kita kepada supplier, karena menurut siklus pembelian, step kedua yaitu setelah kita menyusun pre-order tersebut, kita memberikan pre-order itu terhadap supplier tersebut. Nah, di sini setelah kita klik konfirmasi, maka bisa dilihat terdapat receive products atau penerimaan produk. Di mana di sini kalau kalian sudah menerima produk ya klik saja. Tapi kalau belum, kalian tinggal list saja dan kalian bisa lihat di sini nih. Nah, di sini kan ada nih purchase order. Namun kalian bisa lihat keterangannya nih, apakah produksi itu sudah diterima oleh perusahaan kami apa belum. Jika sudah diterima, maka kalian bisa klik receive products atau penerimaan barang baru sudah diterima nih. Nah, setelah barang sudah diterima, kita bisa langsung set quantities atau kita memasukkan kepada menu inventory. Kita klik dulu set quantities agar produk tersebut masuk dalam pabrik atau warehouse yang kita punya. Lalu setelah itu kita validate atau validasi. Tandanya purchase order atau pembelian yang sudah kita lakukan terhadap vendor tersebut sudah selesai. Nah, di sini kan kalian bisa lihat nih, return atau scrap. Nah, apa nih return atau scrap? Nah, di sini return atau pengembalian barang. Di sini kalian kalau menerima produk yang tidak sesuai dengan pemesanan, kalian bisa klik return. Nah, di sini kasusnya yaitu kita tidak mempunyai masalah dalam penerimaan produk, maka kita tidak klik return. Nah, di sini setelah kita tadi memasukkan terhadap inventory, maka kita kembali ke menu inventory untuk memastikan apakah barang tersebut benar-benar sudah masuk terhadap inventory tersebut. Nah, di sini terdapat one late di sini. Nah, di sini belum masuk ya. Ini contoh yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini seperti contoh nih, misalnya kalau sudah masuk nih. Nah, makanya di sini kan yang belum masuk, oh ada mineral water. Berarti kita bisa memesan lagi terhadap supplier yang kita sudah bekerja sama tadi. Nah, di sini seperti supplier tadi itu kan PT Bima Sakti nih. Nah, tadi itu PT Bima Sakti itu kekurangan air mineral sehingga kita harus membeli air mineral tersebut terlebih dahulu. Nah, karena mungkin, mayonnaise-nya itu tidak masuk delivery order. Nah, kalau yang masuk sini itu ternyata, sebuah pemesanan yang masih terkendala. Jadi semisal barangnya belum sampai sepenuhnya. Seperti tadi ini mineral water-nya itu kekurangan 5, kurang 5 produk nih. Nah, maka kita harus membeli dulu kekurangan tersebut. Tapi di sini saya lanjutkan saja ya. Kita langsung cek mayonnaise-nya. Untuk mayonnaise-nya terdapat 10.000 karena sudah kita pesan dan set quantities atau masukkan terhadap warehouse. Ternyata pemesanan kita sudah selesai, maka selanjutnya yaitu kita bisa lanjutkan terhadap manufaktur. Nah, di sini manufaktur untuk saat karkapnya terkendala kekurangan produk ya, kekurangan bahan baku nih. Nah, mayonnaise udah datang nih 10 tadi ya, kita udah pesan 10, udah datang. Nah, yang dibutuhkan kan 5. Karena udah selesai, maka kita bisa confirm. Setelah kita confirm, karena schedule date-nya tanggal 28 ya. Nah, kita bisa mengatur, tapi ini karena kita contoh, saya memberikan contoh, maka di sini saya salah setting untuk tanggalnya, seharusnya bisa di-schedule lebih lama lagi, karena kalau udah tanggal 28, maka telat dong, karena kita kan sekarang tanggal 28 nih. Kalau buatnya tanggal 28 juga, maka sehari dong, kan nggak bisa nih. Nah, makanya merah nih, dan tulisannya masih to produce. Tapi kalau sudah bisa, maksudnya sudah ada dalam 1 hari, kalian bisa saja edit 5. Masukkan saja karena sudah selesai ternyata. Nah, sini masuk saja, kuantitinya 5 dari 5 karena hari ini sudah diselesaikan pemesanannya. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang manufacturing dan
modul pembelian dan inventory. Selanjutnya kita masuk ke dalam modul sales, di mana di sini kita pada modul sales ini kita melakukan sebuah transaksi penjualan atau penawaran produk terhadap konsumen. Di sini kita bisa lihat terdapat beberapa transaksi yang sudah saya buat sesuai dengan 3 bulan terakhir. Di sini kita klik saja quotation create. Nah, di sini kita bisa bikin sebuah quotation untuk konsumen kita yang memesan produk terhadap kita. Dan di sini kita langsung saja untuk isi customer-nya siapa. Di sini contohnya itu PT Join ADV. Expiration-nya ini jika pembayaran melakukan kredit. Nah, di sini saya akan memberitahu untuk di menu Odoo ini terdapat beberapa menu, yaitu debit dan kredit. Debit itu langsung dan kredit itu secara hutang. Di mana di sini kredit itu disediakan selama 15 hari, 21 hari, 30 hari, dan seterusnya. Untuk yang secara tunai atau secara debit langsung di uang muka, maka kita sudah klik immediate payment. Nah, di sini expiration-nya karena uangnya tunai, maka tanggal 28 saja ya. Nah, di sini add product atau tambahkan produk yang dibeli oleh customer kita. Di sini misalnya chicken sandwich. Tambahkan lagi. Ini ternyata pesanannya contohnya ini sangat banyak ya ternyata. Raspberry tea, salad karkap, dan yang terakhir sandwich mac and cheese. Nah, di sini untuk quantity atau jumlah produk yang dipesan, kita bisa atur sesuai dengan pesanan yang sudah ditetapkan oleh konsumen. Nah, di sini terdapat beberapa ya. Semisal ini contoh jumlahnya, yaitu terdapat 10 produk yang dipesan. Ini terdapat 15 produk. Maka total yang harus dibayar oleh konsumen kita atau customer kita sebesar 885.000. Setelah kita membuat sebuah penjualan secara tunai, di kasusnya secara tunai, maka kita langsung saja save. Nah, setelah kita save, simpan, kita bisa langsung mengirim lewat email ternyata terhadap konsumen kita. Atau kita konfirmasi saja karena kita tidak mempunyai email tersebut. Karena pada kasus tersebut ini contohnya yaitu kebetulan perusahaan ini pesan langsung karena sangat dekat kantornya. Nah, jadi langsung konfirmasi saja, tidak usah pakai by email. Nah, setelah kita selesaikan quotation kita, selanjutnya untuk memasukkan hasil penjualan kita ke laporan keuangan, kita harus membuat sebuah invoice. Nah, di sini kita bisa lihat saja create invoice atau buat invoice. Di sini kita isi saja 100% karena langsung tunai ini ya. Karena di sini down payment percentage artinya itu adalah berapa persen yang dibayarkan oleh customer kita. Di sini saya klik 100% karena memang secara tunai ya. Langsung klik and view invoice dan bisa kita lihat invoice-nya berbentuk seperti ini. Nah, di sini invoice-nya sudah jadi 885.000 dengan total 885.000 tanpa taxes atau pajak. Setelah kita membuat invoice tersebut, maka kita konfirmasi terlebih dahulu. Setelah kita membuat invoice, maka di sini kita register payment atau menambahkan keterangan bahwa penjualan dari kami ini sudah dibayar tunai oleh customer. Maka kita klik register payment agar tercatat pada jurnal dan
kita juga mencatatnya lebih enak. Jadi kita mencatatnya karena sudah dibayar, maka kita klik register payment karena tanda bukti bahwa pesanan ini sudah dibayar. Klik payment lalu nah, kita bisa lihat in payment. Nah, di sini tandanya yaitu adalah pesanan atau penjualan kita sudah terbayarkan. Nah, di sini karena sudah terbayarkan, apakah masuk accounting langsung ya? Jadi di modul accounting ini adalah modul pelaporan. Di sini sesuai dengan artinya accounting, akuntansi. Nah, di sini, wah, kenapa nih kok ada one invoice to validate? Nah, di sini tadi kan sudah dijelaskan, tadi itu langsung create and view invoice atau setelah kita membuat, kita sudah dihadapkan terhadap tampilan invoice. Tapi kalau kita tidak langsung melihat invoice tersebut, kita bisa saja langsung klik create, selesai, dan kita hanya menyimpan kepada menu modul penjualan tadi. Jadi ada yang langsung, ada tidak langsung. Karena pada saat tidak langsung itu kita bisa mengecek kembali apakah pesan tersebut sudah lunas apa belum, gitu. Nah, jadi di sini saya kasih contoh, untuk invoice yang masih ragu-ragu. Nah, karena 0 nih. Nah, ada kesalahan kan? Karena 0 ini kita tidak bisa konfirmasi lebih lanjut terhadap bukti pembayaran atau pembayaran tersebut sudah lunas apa belum. Nah, di sini contohnya kita bisa kasih contoh untuk penjualannya karena tidak ada penjualan. Jadi tadi itu pada saat saya membuat sebuah invoice, saya tidak memasukkan sebuah produk sama sekali dan hanya stuck pada accounting dashboard atau pada invoice ini, menu invoice ini. Nah, di sini setelah kita melakukan penjualan dan pembelian produk, maka tentunya ada pelaporan kan. Nah, di sini untuk melihat laporan tersebut, kita bisa klik accounting. Di sini kita bisa lihat jurnal untuk pembelian dan penjualan. Ada bank dan cash, dan lain-lain. Dan di sini kita bisa lihat untuk penjualan kita selama 3 bulan ini. Nah, 3 bulan ini kita mendapat sebesar Rp13.876.000. Di sini terdapat banyak sekali transaksi selama 3 bulan ini. Tadi untuk total pemesanan konsumen kita tadi 885.000 sudah masuk ke laporan penjualan di sini. Di sini kita bisa lihat untuk purchases, di mana pembelian. Nah, tadi kita awal-awal itu kan membeli produk nih. Tadi itu kita membeli produk sebesar 75 juta. Dan beberapa transaksi dan lain-lain yang tadi mungkin belum masuk tadi ya. Karena masih loading. Kadang Udo juga masih loading sih. Ini karena saya loading, jadi kayaknya tadi transaksinya tidak masuk. Nah, sini beberapa transaksi yang sudah saya lakukan selama 3 bulan tersebut, dan di sini terdapat taxes, dan di sini conditional untuk perusahaan kalian. Jika perusahaan kalian bekerja sama dengan vendor tersebut, terdapat ketentuan tax atau jumlah pajak yang ditentukan. Di sini kondisional saja, karena dulunya kita bekerja sama menerapkan tax atau pajak, maka pajaknya yang ditetapkan sebesar 10%, maka totalnya menjadi seperti ini. Oke, untuk reporting atau pelaporannya ini kita bisa untuk laba dan rugi, balance sheet, executive summary, dan untuk arus cash statement atau cash flow statement. Di sini saya kasih contoh untuk profit and loss. Di sini profit and loss-nya, profit kita sebesar 13.871.000, dan untuk cash flow statement-nya seperti ini, dan untuk balance sheet-nya seperti ini. Dan kalian bisa menyimpan atau mendownload hasil dari pelaporan kalian melalui ini, PDF, XLSX, atau disimpan saja di dalam Odoo. Di sini PDF dalam bentuk PDF, XLSX seperti kalian tahu, format Excel, Microsoft Excel.
Di sini bisa kalian simpan. Jadi kalau untuk di Excel itu kalian bisa mengubah atau mengedit lagi di aplikasi Excel atau kalian kurang kurang ada yang salah atau ada yang kurang, kalian bisa tambahkan sendiri untuk di Excel. Kalau di PDF mungkin kalian sudah fix ini laporannya, maka kalian langsung saja klik PDF untuk langsung menyimpannya. Dan seperti itulah untuk 5 tahap dari manufaktur tersebut, yaitu perencanaan produk, pengecekan produk, dan pemantauan produk. Setelah itu, pembelian bahan baku, dan yang terakhir itu adalah penjualan. Nah, di sini setelah penjualan kita melakukan sebuah pelaporan selama 1 bulan dan atau tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Sekian dari saya, Muhammad Dafa Asyari, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.